Selamat malam saudara sekalian. Kalau kita menyaksikan profesi pendeta sekarang ini yang ada di kota-kota besar, yang sering tampil di TV, di acara-acara KKR, membuat banyak orang tertarik untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pendeta. Karena keglamorannya, hal-hal yang dipamerkannya, kekayaan yang ditunjukkannya, banyak jam tangan bermerek atau istri-istri pendeta yang bisa shopping ke luar negeri. Tapi apakah memang seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Dalam Matius, Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan jika kamu memikul kuk seperti yang dipikul kuk Yesus, itu yang dipikul oleh Yesus." Rekan-rekan sekalian, Yesus tidak pernah mengajarkan hambanya untuk mengambil lebih daripada yang diberikan umat kepadanya. Tetapi saat ini kita lihat banyak pendeta-pendeta yang tampil glamor, banyak pendeta-pendeta yang penampilannya melebihi jemaatnya yang membutuhkan. Terus terang saya prihatin, Bapak Ibu. Saya prihatin karena pendeta, mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan, lebih banyak berpikir untuk memperkaya diri sendiri, mempermegah gerejanya, untuk bagaimana mereka menyenangkan egonya, daripada mereka memikirkan bagaimana umatnya ini bertumbuh rohaninya, bagaimana bisa mereka mengabarkan Injil sukacita itu ke segenap seluruh penjuru dunia. Jangankan penjuru dunia, bahkan mereka turun ke jemaat-jemaat yang ekonominya kurang mampu saja mereka masih sulit, atau bahkan dikatakan tidak mau gitu, Bapak Ibu ya. Tapi apakah memang ini yang dikehendaki Tuhan? Tidak. Tuhan Yesus mencontohkan hidup yang rendah hati, hidup yang tidak berlebihan. Tetapi hamba Tuhan saat ini kehilangan makna itu. Bahkan mereka kadang juga menularkan hal tersebut ke jemaatnya. Banyak jemaat Kristen yang mengaku kalau mereka tidak mau hidup susah. Hidup di dunia sekali saja kok susah, katanya seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk hidup susah. Tetapi Tuhan mengajarkan umatnya untuk hidup secukupnya. Gaya hedonisme sekarang ini sangat mengkhawatirkan dalam gereja. Tidak hanya dialami, tidak hanya dilakukan oleh jemaat yang kurang dewasa, tetapi oleh hamba Tuhan itu sendiri. Lama-kelamaan jika kekristenan hidup seperti ini, mereka akan jatuh dalam jurang yang paling dalam. Saya prihatin sebenarnya. Tidak meniru mantan presiden yang prihatin, tidak. Tapi memang dari dalam hati saya melihat perilaku menyedihkan orang-orang Kristen seperti ini, membuat saya berpikir, apa gereja sudah kehilangan makna berkat bagi sesamanya? Apakah gereja sudah kehilangan kabar baik itu bagi sesamanya? Hamba Tuhan itu dari katanya saja adalah seorang hamba Tuhan. Kalau dia tidak meneladani kehidupan Yesus, siapa lagi yang dia teladani? Siapa lagi yang dia contoh dalam kehidupannya? Kalau dia hanya mengejar kekayaan, bukankah itu bukan lagi meneladani Yesus, tetapi meneladani mamon dalam kehidupannya? Masih sanggupkah kita menghadap Tuhan ketika berdoa pada Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita tidak meneladani sama sekali kehidupannya Yesus? Perhatikan, pikulah kuk yang kupasang, karena jiwamu akan mengalami kelegaan. Yesus sendiri sudah bilang seperti itu. Kenapa mereka yang mengaku hambanya tidak mau menjalaninya dengan sepenuh hati? Itu hamba Tuhan atau hamba mamon? Pertanyaan itu dalam diri kita sehari-hari.
dalam diri kita yang paling dalam hati yang paling dalam. Hamba siapakah kita? Amin firman Tuhan.